Bismillahirrahmanirrahim. Kita kerjakan nomor satu ya teman-teman ya. Sep. Silakan isi pollingnya. Tunggu pollingnya dimunculin dulu ya. Oh. Oke, silakan isi polling di sudut kiri atas teman-teman ya. Eh, setengah empat. Wih, dari setengah empat sudah standby. Sehat, tapi tahun lalu nggak rezeki. Kita coba lagi Kak Nugroho ya. Gratis boleh nggak? Boleh dong. Live kita selalu gratis insya Allah ya. Aku dari jam 2. Wow. Banyak yang lebih pagi ternyata. Masih ada waktunya teman-teman. Ada yang Charlie, oke. Yuk, yang sudah jawab bantu tap-tap layar teman-teman ya. Kita tutup dalam 3, 2, 1, oke. Ternyata ada 4 jawaban dari Bravo hingga Eko, tetapi paling banyak Bravo. Wow, ini baru nomor satu sudah banyak ya jawabannya, hot sekali ya. Nah, oke. Ternyata ini tentang hubungan internasional teman-teman ya. Ini bakal keluar ya teman-teman ya. Nah, ternyata yang ditanya adalah partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional. Ya, di sini contohnya tidak perlu sebenarnya teman-teman ya. Menunjukkan peran strategis tata kelola global. Oke. Nilai penting. Nah, yang ditanya ya nilai penting yang dapat dipetik dari diplomasi multilateral Indonesia bagi semangat kebangsaan apa? Ternyata tetap teman-teman ya. Kita harus breakdown seperti biasa pakai normatif namanya teman-teman. Biar kita gampang memahami dan juga tidak bolak-balik kita ganti. Nah ini ya Kak Nurul, ujian kemarin jumpa kayak gini, yoi. Jangan heran ya guys, kok bisa Kang? Jangan heran ya. Nah, di sini teman-teman ya caranya kita breakdown. Jadi di sini adalah partisipasi Indonesia di HI gini, di hubungan internasional ya teman-teman ya. Tapi yang ditanya lagi di sini untuk kebangsaan lagi ya, semangat kebangsaan. Ah, jadi kalau udah kita ringkas di bahasanya kita, insya Allah kita nggak boleh, nggak harus bolak-balik ke baca soal lagi, udah paham gitu ya. Jadi yang nomor A ya, yang opsi A, menegaskan kedaulatan Indonesia. Ah, beda ya teman-teman ya. Padahal yang ditanya balik lagi ke bangsa kita sendiri. Ah, berarti dalam, luar, dalam. Nah, ini bahasnya keluar ya. Ah, kurang. Mengembangkan kerjasama yang menguntungkan berbagai negara, masih ada sangkut pautnya dengan urusan dalam ya. Oke. Memperkenalkan budaya dan nilai Indonesia kepada dunia. Ini oke, tetapi apakah semangat kebangsaan itu budaya dan nilai-nilai? Bisa jadi ya, tahan dulu. D. Memperjuangkan kepentingan nasional dalam kebijakan global, iya bisa. E. Memperkuat citra sebagai negara berdaulat dan berwibawa. Nah, sekarang teman-teman,
dia dibalikkan ke semangat kebangsaan yang memberikan nilai penting, ya kan? Kalau yang B tidak ya teman-teman ya, karena dia nilai penting ini lebih ke ekonomi. Yang C masih bisa, yang D sama ya. Ini sudah agak lari karena nilainya tidak nampak. Yang E bisa. Mana yang dua-dua ini yang paling pol-polan? Ya tentu ini teman-teman ya. Nilai yang bisa diambil adalah Citra Indonesia itu negaranya tetap berdaulat dan berwibawa. Maka nilai yang paling kuat adalah yang E. Kalau kita perhatikan ini Zidane berulah lagi guys. Oh benar, wih mantap. Orang lama yo Kak Nugroho udah hafal gini-gini ya bener mantap jiwa. Ini yang berapa berarti koeng 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 kegocek masal. Buat teman-teman yang belum join di Tele, kita menyediakan ya Telenya gratis teman-teman ya. Setiap live kita kasih PDF-nya di sana. Nah, jadi jangan ketinggalan di join, syaratnya hanya follow. Oke, kita lanjut yang nomor 2 teman-teman. Silakan isi pollingnya. Bimbang banget info COS nggak akurat betul Kak. Memang dari pusatnya belum ada akurat ya teman-teman ya. Jadi kita sabar dan berdoa memang. Kecuali Sekjen ya yang sudah fix ya. Kalau Pemda nggak mungkin tahun sekarang ada Kak, karena cuma mungkin pusat. Iya bisa jadi Kak, karena memang Pemda kemarin digencot habis-habisan untuk P3K ya. Masuk akal ya. Pagi Kak Alga. Waalaikumsalam, mantap jiwa. Udah nomor 2 iya Kak, agak lebih cepat hari ini. Ada yang Eko, oke. Hmm. Hadir Kang, wih mantap Kak Fokari Sweat. Yang udah jawab bantu tap-tap layarnya ya guys ya, sampai 10K minimal guys. Kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke. Oke, ini ada 3 jawaban, Bravo dan Eko sama, tetapi Delta 67%. Oke. Nah, tentang gerakan bangga buatan Indonesia, oke. Yang mempromosikan produk lokal, momentum sama pandemi. Nah, kok teman-teman bilang, kenapa kok pandemi lagi dibahas, Kang? Ini keluar loh, guys, kemarin, guys. Beneran, guys. Saya juga bingung. Kok masih dibahas pandemi, kan gitu ya. Tapi keluar. Beneran itu keluar. Makanya tak keluarin lagi ya. Jadi, momentum setelah pandemi, selama pandemi, itu ada gerakan buatan Indonesia. Ternyata yang ditanya adalah jangka panjangnya terhadap ekonomi nasional. Sama seperti tadi, ini kita singkat teman-teman ya, bangga buatan Indonesia BBI aja. Ternyata yang ditanya jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi nasional. Nah, kita lihat teman-teman ya. Yang A, memperkuat industri dalam negeri menghadapi persaingan global. Apakah ada bangga buatan Indonesia ketahanan ekonomi? Bisa jadi ya, bisa jadi. Tetapi tidak lagi membahas persaingan global. Makanya ini kurang tepat. Nah, yang B, menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung produk lokal masih bisa, ya kan? Yang C,
Mengembangkan kesadaran konsumen tentang kualitas produk nasional. Nah, ini tidak jangka panjang ya, mungkin jangka pendeknya iya, tetapi bukan ini tujuannya. Yang D, membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi dan kapasitas lokal bisa. Yang E, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Meskipun benar teman-teman, tapi lagi nggak bahas pasar internasional, sama dengan global, ya kan? Nah, antara B dengan D. Yang satu menciptakan ekosistem, yang delta membangun kemandirian. Yang mana yang pol-polan? Ya tentu yang membangun kemandirian teman-teman ya. Lagi-lagi Zidane Nurullah guys. Tetapi bedanya mayoritasnya benar. Haha. Mantap jiwa ya. Bagi yang ada pertanyaan di komen aja ya. Nanti ada PDF insya Allah ya rekamannya. Akhir-akhir ini suka error ketika saya save teman-teman ya. Saya nggak janji kalau rekaman tapi kalau PDF insya Allah. Koeng-koeng nggak aman ini nggak koeng-koeng mayoritas ya. Nomor 3 teman-teman ya. Kita isi pollingnya. Ini semoga nggak error ya rekamannya ya. Siap-siap PDF-nya insya Allah Kak. Heeh. Kang Arya makasih banyak ilmunya amat ceria. Lolos CPNS. Alhamdulillah selamat Kak Nana Moya. Semoga berkah lancar NIP-nya Kak ya. Teman-teman nyusul Kak Nana ya kan. Wis, Masya Allah, Alhamdulillah. Sering ketiduran kalau ikut live. Karena pagi banget ya Kak ya. Malamnya dihajar belajar. Luar biasa pejuang NIP ya. Oh, saya juga gitu guys. Dulu ketika belajar CPNS itu ya. Sampai ketiduran. Ketiduran mimpinya belajar juga. Masuk mimpi. Halo Kak Diana, Dery Aruna, wih luar biasa ini. Orang lama juga iki loh. Halo Kak, Alhamdulillah. Tapi lagi batuk iki loh. Kakak gimana aman? Saya rada flu guys, makanya kemarin nggak bisa live guys. Doain teman-teman saya sehat-sehat ya. Akhir-akhir ini sering banget sakit nih. Doain ya saya sehat-sehat teman-teman ya. Yuk bantu tap-tap layar guys. Saya selalu amin, amin sama-sama Kak. Belum Kak, SKY belum. Lagi menunggu proses ya. Namanya Kemdikbud lama guys. Kakak gimana aman Kak? Meriang SKD terus. Iya iya, saya juga meriang kemarin minum obat terus. Aduh. Semoga kita sehat selalu ya semuanya teman-teman ya. Ini ada E, ada C. Oke, kita tutup aja dalam 3, 2, 1, jebret. Oke, ada B sampai E lagi-lagi hot sekali. Yang A 0%. Tetapi yang lain penuh ya. Yang B sama C tipis tetapi C yang paling banyak. Oke. Oh, ini tentang startup teknologi. Oh, tapi punya anak bangsa. Oke. Berkembang menjadi unicorn artinya ini teman-teman ya. Besok ini bakalan muncul istilah-istilah aneh ini. Up, istilah-istilah aneh muncul ya kan. Nah, ini jangan heran ya nanti. Aduh, nanti kalau aku nggak tahu gimana, nggak apa-apa, nggak pengaruh. Intinya udah ini nggak perlu kita tahu. Yang penting dia mengharumkan nama Indonesia di kancah global itu yang penting ya. Kontribusi paling signifikan startup Indonesia penguatan ekonomi apa? Nah, sama ya. Ini berarti startup. Nah, di sini berarti go global, ya kan? Nah, yang ditanya di sini adalah penguatan ekonomi. Nah, kita cek sound. Yang A, menciptakan solusi inovatif permasalahan khusus di Indonesia. Mana nih ekonominya, ya kan? Nah, yang B, mengembangkan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan UMKM. Ini meskipun oke, tetapi apakah ekonomi hanya UMKM? Tentu tidak, teman-teman ya. Lagian tidak dibahas UMKM. Yang C, membangun kemandirian teknologi sektor strategis ekonomi, tahan. Yang D, menarik investasi asing, mah bahkan kalau ada investasi ini kurang apa ya teman-teman ya, kurang mandiri teman-teman. Ini dihindari teman-teman. Kecuali tidak ada lagi yang lebih baik dari jawaban itu.
Yang E, menciptakan lapangan kerja berkualitas talenta digital lokal ini oke. Tetapi mana yang lebih cocok dari soalnya? Tentu teman-teman ya, ini ada teknologi, ada ekonomi. Ini teknologi, ini ekonomi. Gampang sekali teman-teman ya. Jawabannya Charlie. Nah, sesuai sekali dia ya. Oke teman-teman ya. Masih ada kesempatan 100 orang ini masih ada. Hanya untuk 100 orang pertama ini untuk Sekdin dan CPNS teman-teman ya. Sekdin oke, CPNS oke. Ini dapat yang komplit, dapat 11 buku termasuk TO dan juga buku cara jitu Kang Arya dan juga full rekaman 2024 ini tidak ada lagi bimbel lain yang termurah dari ini guys. Beneran guys. Kalau ada eh, dicek-cek apakah benar itu harganya sesuai atau bukan gitu kan. Nah, ini ya teman-teman ya, secara daftarnya. Soalnya ini setara dengan 7 kelas ditambah kelas kita. Berarti dapatnya 8 kelas, guys. Tidak ada lagi kayaknya lebih murah dari ini, guys. 100K aja ya. Silakan kalau mau. Ini dia. Nah, ini dia. Kalau urusan alumninya, alhamdulillah sudah banyak kita jebolin ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ini screenshot ya, sih tidak bisa lama-lama nampilin nomor. Pagi Kak Macalov, wih. Banyak ini yo, banyak alumni-alumni sih yo. Banyak banyak alumni, banyak eh, apa? Veteran. Silakan isi pollingnya di sudut kiri atas teman-teman. Oke guys, kita tutup dalam 3, 2, 1 jebret. Nah, ini cuman satu opsi aja ya yang alfa. Us, ngeri 83% ya teman-teman ya. Kita lihat tentang diplomasi kuliner Indonesia melalui program gastrodiplomasi. Nah, ini kalau teman-teman nggak ngerti nggak apa-apa ya. Yang penting dia tidak mengganggu esensi soal Festival Makan Internasional semakin mendapat perhatian sebagai soft power nasional. Ini kok banyak bahasa aneh, Kang. Memang kayak gitu, teman-teman. Apakah perlu tahu? Nggak perlu ya. Aspek utama menjadikan kuliner ini instrumen diplomasi budaya, Pak. Oh, ternyata gampang, teman-teman ya. Diplomasi kuliner itu dipakai sebagai diplomasi budaya. Udah ini aja teman-teman ya kan. Yang A, keanekaragaman cita rasa keberagaman budaya Nusantara. Cocok ya, tahan. Hup. Penggunaan rempah-rempah Indonesia tidak dibahas ya kan. Teknik pengolahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ini gantung ya teman-teman ya. Teknik apa? Makanan kah? Atau apanya nggak jelas. Nilai filosofi sejarah lokal ini oke lah ya. Adaptasi kuliner preferensi lidah internasional ini boleh lah.
Tapi tentu yang paling cocok yang mana? Ya ini ya teman-teman ya. Budaya. Sudah jelas satu-satunya yang sangat membahas yang alfa. Gampang ya teman-teman ya. Bahasa soalnya kayak sulit banget ya. Tapi ketika kita coba nggak sesusah itu. Kalau ada pertanyaan langsung aja di komen teman-teman ya. Kita lanjut nomor 5 teman-teman. Silakan isi pollingnya teman-teman ya. Mantap jiwa. Yuk bantu tap-tap layar guys sampai 20K guys. Kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke. Wih, hampir ada semua kecuali yang E, teman-teman ya. Dari A sampai D. Yang paling banyak alfa ya. Oke. Kita cek teman-teman ya. Gerakan literasi digital. Yang diprakarsai berapa komunitas bertujuan tingkatkan kemampuan masyarakat dalam sikapi informasi di era digital. Peran di gerakan ini ya kan dalam memperkuat persatuan apa? Oke. Ternyata ada gerakan literasi digital. Ini tujuannya bisa memahami ya tentang informasi era digital demi persatuan. Nah, kita cek ya teman-teman ya. Yang A, meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali informasi yang memecah belah. Bisa ya, sesuai, tahan. Yang B, membangun ruang diskusi publik sehat dan berdasarkan fakta. Ya, bisa jadi ya. Yang C, mengurangi polarisasi sosial akibat penyebaran info yang tidak akurat. Bisa. Yang D, menciptakan budaya verifikasi informasi sebelum membagikannya. Betul. Yang E, memperkuat ketahanan informasi pengaruh negatif ekstrim. Ini lari yo. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Apakah informasi pasti membangun ruang diskusi? Belum tentu ya, meskipun ini akan ada tetapi belum tentu. Yang Bravo ini lemah sekali ininya teman-teman ya. Nah, yang C ini masih bisa, yang D menciptakan budaya verifikasi informasi, membagikannya masih oke, yang A masih oke. Nah, antara tiga ini, mana yang cocok ciri-cirinya? Kita lihat teman-teman ya. Literasi digital berarti mereka sudah tahu, tiga-tiganya aman. Informasi era digital udah, tapi ini diminta juga teman-teman ya. Persatuan.
Kita lihat yang A ada unsur persatuan, yang C ada, yang D tidak ada. Antara A dengan C, mana yang paling oke? Ini teman-teman. Kita akan menghindari polarisasi sosial akibat info yang tidak akurat alias hoax. Jadi jawabannya Charlie karena A sudah bisa diwakili yang C. Itu dia ya jawabannya Charlie teman-teman. Berarti ini apa? Koeng 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 koeng. Waduh. Kegocek masalah. Alhamdulillah ya banyak yang benar. Lanjut lagi nomor 6 teman-teman. Silakan lagi isi pollingnya teman-teman ya. Oke, kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Oke, hanya ada dua teman-teman ya, Alfa dan Eko, tetapi Eko yang paling banyak 65%. Oke. Pemanfaatan energi terbarukan, oke, seperti pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah menunjukkan upaya kemandirian ekonomi nasional. Oke. Dampak paling strategis, paling loh ya teman-teman ya. Dari pengembangan energi terhadap kedaulatan Indonesia apa? Waduh, berat ini, Rek. Berarti di sini energi terbarukan ya kan? Energi terbarukan. Nah, NT. Dia berarti di sini ditanya apa? Tujuan utamanya adalah kedaulatan nasional. Nah, kita cek sound ya teman-teman ya. Yang A, mengurangi ketergantungan sumber energi impor. Mantap ya, tahan. B. Menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi hijau. Kedaulatannya mana kan gitu ya. Yang C. Menjaga kelestarian generasi sama, tidak ada kedaulatan. Mengoptimalkan potensi, tidak ada kedaulatan. Memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang. Oke. Yang A sama yang E sama-sama bagusnya, tetapi yang paling ya, yang paling-paling yang mana? Betul sekali yang Eko. Kenapa? Karena jangka panjang. Karena dia terbarukan jangka panjang. Kedaulatan itu apa? Aduh, susah ini dijelasin. Kedaulatan itu apa ya? Salah satunya marwah diri gitu loh, Kak. Berdaulat itu ya, kayak apa ya? Kita itu mempunyai hak untuk mengatur negaranya sendiri. Itu namanya berdaulat ya. Kedaulatan berarti ya mengatur ya harga diri bangsa salah satunya ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, ini masih ada promo ya. 100K dijamin guys. Ini yang paling murcek. Kenapa murcek sekali? Dapat buku PDF langsung bisa baca. Dapat full rekaman 7 kelas. Hanya 100K. Kurang murah apa lagi ini?
Hanya ada di sini teman-teman ya. Nah, ini cara daftarnya. Kita belajarnya via Zoom dan YT Live. Ada rekaman ya sesuai nalar yang asli. Alumninya alhamdulillah sudah banyak teman-teman ya. Langsung di screenshot cara daftarnya di WA aja. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi screenshot dulu cekrek 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 sudah. Oke. Kita lanjut nomor 7 teman-teman. Silakan isi polling di sudut kiri atas. Di-upload di YT. Semoga ada rekamannya Kak ya. Soalnya biasanya saya pencet N itu dia tidak bisa kesimpan, nggak tahu error. Semoga bisa ya. Tempat pollingnya muncul Kak di sudut kiri atas Kak. Teman-teman muncul kan ya? Muncul, muncul. Alumni B12 tes Polri pas keluar Pancasila. Wis, mantap ini Kak 444 ya. Harusnya dilibas ya kan. Hmm. Nomor satu sesi mantap jiwa Kak. Semoga jadi Polri ya Kak ya. Semuanya Pancasila, yuk pakai teknik sila kelar itu ya insya Allah ya. Kita tutup dalam 3, 2, 1 jebret ya teman-teman ya. Ada tiga ternyata A, B, sama C. Sorry, A, B, sama D. Tetapi yang paling banyak yang delta. Oke. Gerakan peduli lingkungan dan sungai yang diinisiasi komunitas masyarakat berbagai daerah menunjukkan kesadaran pentingnya pelestarian alam. Oke. Hubungan gerakan peduli lingkungan ini dengan nasionalisme opo? Oke. Ternyata gampang ya teman-teman ya. Gerakan peduli lingkungan ya GPL ini berbagai daerah. Ini kan berarti sadar ya nggak mungkin janjian gitu ya. Nah, ini yang ditanya, ini kenapa bisa menguatkan nasionalisme? Gini aja teman-teman ya. Yang A, menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai kekayaan bangsa. Ini peduli lingkungan teman-teman ya. Apakah sumber daya alam? Tidak ya teman-teman ya. Tidak langsung membahas sumber daya alam. Yang B, membangun kesadaran kolektif kepentingan jangka panjang nasional. Yo, ini cocok ya, tahan dulu. Mengembangkan kemandirian mengelola ekosistem. Wah, ini apa hubungannya ya? Memperkuat identitas bangsa sebagai negara dengan anekaragaman hayati, tahan. Yang E, meningkatkan partisipasi pembangunan lanjutan ya, tidak ada membahas apa pembangunan. Antara B dengan D, teman-teman. Tapi kita lihat mana yang cocok ya. Ini ada bahasa-bahasanya sih sebenarnya ya. Nah, ini guys. Mana yang cocok? Ya tentu ya guys ya, pakai normatif selesai teman-teman. Jebret. Ini berarti kueng 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 kok gocek masal. Kenapa, Kang? Tidak bahas keanekaragaman hayati, guys. Dari mana iki? Aduh, ya kan? Tapi yang bravo cocok pisan. Ya kan? Koeng, koeng. Meskipun bagus, tapi kalau nggak dibahas jangan teman-teman ya. Itu tips TWK. Oke. Lanjut lagi nomor 8 teman-teman. Silakan isi polling. Bantu tap-tap layar. Mau B tapi ragu. Jangan ragu-ragu Kak. Gasken. Yuk bantu tap-tap layarnya teman-teman.
Terima kasih Kang Arya, materinya sekarang udah jadi CPS Pemda. Mantap jiwa Kak Wewe Wansah. Semoga lancar semuanya Kak ya, berkah. Ayo teman-teman, nyusul beliau ya. Mantap jiwa. Kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Hmm. Ada 3 jawaban ya, Bravo, Delta, dan Echo, tetapi yang paling banyak yang Delta. Hmm. Lagi-lagi di sini yang ditanya adalah fenomena penggunaan bahasa asing ternyata yang berlebihan di ruang publik medsos jadi pegiat bahasa Indonesia. Upaya paling efektif memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional Oppo. Oh, ternyata bahasa asingnya ini terlalu berlebihan, teman-teman, ya kan? Nah, ini gimana nih supaya dipakai itu digunakan dan kuat gitu secara identitas bangsa. Sudah ada hilal pembukaan belum, Kak? Belum ada kepastian, kita berdoa aja ya. Yang A, mengembangkan kosakata bahasa Indonesia sesuai pengembangan zaman. Wah, ini malah lari ya, malah disuruh ganti bahasa Indonesianya ditambah gitu. Yang B, menggunakan bahasa Indonesia baik benar komunikasi formal, tahan dulu. Mempromosikan keindahan dan kekayaan budaya karya sastra, oke tapi nggak dibahas ya. Mengedukasi masyarakat pentingnya bahasa pemersatu, oke tahan. Yang E, mengintegrasikan nilai bahasa Indonesia konten digital populer, tahan. Ada banyak teman-teman. Tapi kita lihat teman-teman ya, di mana ini? Ternyata di ruang publik dan di medsos. Nah, kalau ada dan berarti dua-duanya teman-teman ya. Ada medsosnya enggak? Yang B tidak ada medsosnya, ini formal. Yang D tidak ada medsos, yang ini ada enggak? Ada ya. Maka yang sesuai jawabannya yang Eko. Yang Delta, koeng, 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 koeng. Waduh, padahal bagus ya kan, tetapi nggak cocok. Alah. Ingat teman-teman ya, ada dannya di soal berarti dua-duanya dipertimbangkan secara kuat. Oke. Lanjut lagi nomor 9, silakan isi pollingnya sudut kiri atas teman-teman.
Oke teman-teman ya, kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke. Nah, ini ada 3 jawaban C, D, E, tetapi Charlie yang paling banyak ya. Nah, ini tentang kebijakan pengembangan kendaraan listrik nasional. Wow, merupakan langkah strategis memajukan kemandirian teknologi dan industri. Manfaat utamanya sebagai bagi penguatan nasional ekonomi apa? Ternyata yang ditanya yang akhir ini aja teman-teman ya, yang atasnya tidak perlu. Nah ini, manfaatnya ini apa ini bagi nasionalisme ekonomi Indonesia? Yang A, mengurangi ketergantungan impor bahan fosil. Nah, impornya oke, tetapi ini bahan fosil ya, nggak cocok. B, membangun ekosistem otomotif berdaya saing nasional, global. Tidak ya. Otomotif sih bukan ini tujuannya, tetapi ini kendaraan listrik. Yang C, mengembangkan teknologi di sektor strategis lahan, menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ini nggak bahas ya teman-teman ya. Nah, yang E, memperkuat rantai pasok global otomotif. Oh, ini teman-teman ya, lagi bukan otomotif, tetapi ingat teman-teman, teknologi dan industri. Berarti yang cocok yang mana ya? Tentu yang Charlie teman-teman ya. Dia kemandirian teknologi, sektor strategis cocok ya. Ini juga sektor strategis. Ini gampang kalau pakai teknik normatif, guys. Nomor terakhir, nomor pamuncak. Mantap jiwa ya. Silakan isi pollingnya, teman-teman. Berapa kali pertemuan? 9 totalnya, Kak. 7 TWK, 2 TKP. Itu kita kupas tuntas per subbab, teman-teman ya. Nasionalisme sendiri, bela negara sendiri. Pancasila 2 kali. Banyak soalnya, banyak banget. Yuk, bantu tap-tap layar, guys. Sebelum penutupan, bisa nggak kita 15K nih? Tap-tap layar ya 15K aja ini. Ayo, ayo. Nomor 9 tadi Charlie, Kak. Nah, kita tutup dalam live sampai apa? Bentar lagi nih udah selesai, Kak. 3, 2, 1, jebret. Ini soal terakhir ya, teman-teman. Wow, hanya ada dua. Yang Alpha 71% dan yang Eco 29%. Yang lainnya kosong. Yang 10 ini tentang teknologi lagi, tetapi teknologi digital dan medsos, nah, membawa tantangan baru bagi identitas nasional. Oke. Sikap paling tepat menggunakan medsos memperkuat nasionalisme. Oh, ini aja teman-teman ya. Sikap kita menggunakan medsos untuk memperkuat nasionalisme opo. Oke. Yang A, membagikan konten positif, mempromosikan nilai kebangsaan. Bisa. Mengkritisi informasi yang berpotensi memecah belah. Meskipun bagus, tapi mengkritisi itu bukan solusi utama ya. Nah, berpartisipasi diskusi publik tentang etika tidak cocok ya teman-teman ya. Medsos ya. Mempromosikan prestasi keberhasilan anak bangsa berbagai bidang. Oke, tapi apa tujuannya gitu ya. Menggunakan bahasa Indonesia baik benar dalam komunikasi daring. Oke. Nah, tentang medsos teman-teman ya. Yang mana yang paling pol-polan? Apakah bahasanya untuk memperkuat nasionalisme atau ya nilai-nilainya? Ya tentu nilai-nilainya teman-teman ya. Yang Eko ini bisa diwakili yang A. Maka jawabannya
Alfa. Oke, kapan coba lagi Kang? Doain ya Kak ya sebelum apa ya? Ini belum ada keputusan. Pol-polan mantap jiwa ya kan? Oke teman-teman, ini jangan lupa kalau mau masih ada promonya masih aman ya. 9 per 10 Kak Abdul Filis ngeri banget. Hanya salah satu ya. Mantap jiwa itu udah Kak. Makasih Kak Babli Gami. Wais, mantap. Ditunggu PDF-nya siap 7 dari 10 luar biasa. Tahun ini tahun depan belum belum ada kepastian Kak. Kita doain supaya tahun ini buka ya. Nah, ini guys cara daftarnya ya. Yuk Q&A yang mau nanya-nanya boleh ya sebelum saya close ini ada yang mau nanya-nanya enggak? Ini dapat 11 buku ya. PDF langsung bisa teman-teman baca. Ini ada TO, ada buku Cara Ji Tukang Arya, buku UUD yang sangat lengkap. Terima kasih Kang, berkah selalu sama-sama Kak ya. Semoga lancar ya teman-teman ya. Nah, aktivitas hari ini. Awal Juni betul, awal Juni ya. Online daringnya awal banget, di awal pertama Juni insya Allah ya. Tanggalnya saya belum fix, biasanya kita mulai hari Senin gitu. Jadi tanggalnya belum difikskan. Sempat nggak? Sempat sempat insya Allah ya. Soalnya Sekdin bulan Juli. Nah, Sekdin Juli guys. Ini cepat kok. Kita 2 minggu aja udah selesai insya Allah ya. Jadi tidak ada masalah. Alumni pakai komplit juga enggak lah Kak. Alumni itu 80K aja. Kalau alumni 80K aja. Ah, berapa jam? 1,5 jam per pertemuan ya teman-teman ya. 1,5 jam per pertemuan. Kita akan bahas soal, habis itu ada simulasi, ada PR-nya, jadi lengkap ya. Insya Allah ini berbeda dari bimbel-bimbel yang teman-teman biasa ikutin sistemnya ya. Dan juga isinya. Mau join langsung aja di Wawa ya teman-teman ya. Ah, langsung di Wawa ini. Ini murah banget, saya jamin deh. Ini murah banget ini. Saya belum nemu ya. Keterbatasan ilmu saya belum nemu yang lebih murah dari ini. Oke teman-teman ya, testimoni. Ini dari tadi ada yang komen-komen itu Kak, yang hadir-hadir itu. Alhamdulillah Kang lulus, alhamdulillah lulus. Muncul apanya alumni-alumni alhamdulillah. Kan udah banyak yang lulus ya, udah banyak Sekdin lulus, CPNS banyak lulus. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir teman-teman ya hari ini. Kita lanjutin lagi besok, insya Allah di jam yang hampir sama ya kurang lebih. Kita jumpa lagi. Terima kasih sudah join. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.